Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Umar bin Abdul Aziz adalah khalifah yang berkuasa dari tahun 717 sampai 720 Masehi, yakni saat beliau masih berumur 34 atau 35 tahun. Umar berasal dari Bani Umayyah, cabang Marwan bin Al-Hakam Marwani. Ia merupakan sepupu dari khalifah sebelumnya, Sulaiman. Meski masa kekuasaannya yang terbilang singkat, yakni 2-3 tahun, namun beliau merupakan salah satu khalifah yang paling dikenal dalam sejarah Islam. Ia dipandang sebagai sosok yang saleh dan kerap disebut sebagai Khulafaur Rasyidin yang kelima. Umar bin Abdul Aziz adalah pemimpin yang adil dan bertakwa. Karena keadilan dan ketakwaannya, Allah menganugerahinya karomah yang sulit ditemukan pada pemimpin setelahnya. Ketakwaannya digambarkan oleh istri tercinta, yakni Fatimah binti Abdul Malik, berkata kepada Al-Mughirah bin Hakim, "Hai Mughirah, saya tahu bahwa kadang-kadang di antara manusia ada orang yang lebih rajin sholat dan puasanya daripada Umar. Akan tetapi saya tidak pernah melihat orang yang dekat kepada Tuhannya seperti kedekatan Umar. Setelah sholat Isya pada akhir waktunya, dia merebahkan dirinya di atas tempat sujudnya. Dia berdoa dan menangis hingga tertidur. Kemudian dia bangun lalu berdoa dan menangis hingga tertidur. Demikian seterusnya hingga datang waktu subuh." Al-Juhud karya Ibnu Hambal, halaman 299. Syekh Ahmad Farid dalam bukunya Min A'lam As-Salaf mengisahkan, Umar bin Abdul Aziz memanfaatkan waktu malam dengan banyak bersujud dan menangis. Ia sering menangis hingga tertidur, lalu ketika terbangun kembali menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umar bin Abdul Aziz memiliki musalah khusus di tengah rumahnya. Tidak seorang pun boleh memasukinya. Di sana pada akhir malam dia mulai bermunajat hingga terbit fajar. Fatimah pun pernah dibuat sedih saat mendapati Umar sedang gundah usai membacakan sebuah ayat pada malam ketika dia sholat. Pada hari itu manusia seperti anai-anai bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Sang Amirul Mukminin pun menjerit, "Oh, betapa buruknya keadaanku pada subuh ini." Kemudian dia duduk dan merebahkan diri. Dia mulai bersikap dingin kepada istrinya. Dia pun melanjutkan perkataannya, "Celaka aku, bagaimana aku pada hari manusia seperti anai-anai yang bertebaran dan gunung-gunung seperti bulu-bulu yang dihamburkan." Dia pun jatuh seperti mayat hingga terdengar suara azan subuh. Fatimah, istrinya, kerap berderai air mata saat mengingat kejadian itu. Kegemarannya mendirikan sholat malam atau tahajud ini menjadikannya salah satu penguasa muslim yang paling sukses di zamannya. Tak heran jika Allah SWT menganugerahinya beberapa karomah yang sulit ditemukan pada pemimpin setelahnya. Berikut ini akan disajikan setidaknya ada 3 karomah yang dimiliki Umar bin Abdul Aziz karena kedekatannya kepada sang penguasa alam semesta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 1, menjadi pemimpin bagi rakyatnya yang bertakwa. Sejak hari pertama diangkat menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz langsung menggebrak tradisi Bani Umayyah. Ia memproklamirkan kepada dunia dengan tindakan nyata. Umar menginfakkan hartanya ke Baitul Mal, terutama yang ia peroleh dari pemerintahan sebelumnya. Bahkan perhiasan istrinya juga dimasukkan ke Baitul Mal. Ia tak mau tercampur syubhat. Ia mengambil jalan zuhud. Ia ingin memimpin dengan ketakwaan. Ia memberikan keteladanan agar rakyatnya komitmen dengan syariat Islam. Seiring berjalannya waktu dan pergantian bulan, masyarakat berubah drastis. Pembicaraan di masyarakat yang awalnya dinominasi materi dan dunia, kini berubah menjadi nasihat dan pengingat akhirat. Imam At-Tabari menjelaskan, jika pada era Walid bin Abdul Malik pembicaraan hanya seputar pembangunan dan pekerjaan, pada era Sulaiman bin Abdul Malik pembicaraan hanya seputar makanan dan wanita, pada masa Umar bin Abdul Aziz
ketika seorang bertemu temannya yang diperbincangkan adalah ibadah dan dakwah. Bagaimana sholat tahajud kamu tadi malam? Berapa ayat yang kamu hafal hari ini? Kapan targetmu selesai menghafal 30 juz? Demikianlah contoh dialog yang terjadi sesama muslim di masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz yang digambarkan Imam At-Tabari dalam tarikhnya. Ini karomah Umar bin Abdul Aziz yang pertama. Masyarakatnya berubah menjadi masyarakat yang bertakwa. Nomor 2. Kepemimpinannya diliputi keberkahan dan kesejahteraan. Jika pemimpin adil, maka rakyat akan sejahtera. Demikianlah salah satu pepatah kepemimpinan. Sebab sejatinya, pemimpin diperlukan untuk memastikan hak-hak rakyat terpenuhi dan rakyat tidak saling menzalimi. Namun, seringkali justru penguasa yang menzalimi rakyatnya. Akibatnya, mereka yang dekat dengan kekuasaan mendapat banyak kekayaan, sedangkan rakyat jelata, miskin, dan menderita. Para pemimpin Islam berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyatnya sejak masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Bahkan di masa pemerintah Walid dan Sulaiman, banyak yang sejahtera, tapi banyak juga angka kemiskinan. Namun kesejahteraan di masa Umar bin Abdul Aziz sungguh spektakuler. Syekh Ali Muhammad As-Salabi menuliskan, seluruh wilayah di bawah kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz sejahtera dan bahagia hingga sulit menemukan orang yang berhak menerima zakat. Para hartawan dan orang-orang kaya di masa itu merasa kesulitan untuk menyalurkan harta yang wajib mereka keluarkan. Terang As-Salibi. Yahya bin Said pernah diutus Umar bin Abdul Aziz untuk membagikan sedekah di Afrika. Setelah berkeliling di seluruh pelosok daerah, aku tidak bisa menemukan mereka. Aku tak bisa membagikan sedekah di sana, karena Umar bin Abdul Aziz telah membuat semua masyarakat berkecukupan. Akhirnya uang sedekah itu digunakan Yahya untuk membeli budak, lalu mereka dimerdekakan. Umar bin Abdul Aziz hanya menjabat sebagai khalifah selama 30 bulan, kata keturunan Zaid bin Khattab. Namun hasil kepemimpinannya luar biasa, hingga ketika seseorang mau menginfakkan uangnya, ia kesulitan menemukan orang yang mau menerima infaknya. Demikianlah karomah Umar bin Abdul Aziz yang kedua. Keberkahan luar biasa membuat masyarakat sejahtera hanya dalam 2,5 tahun masa kepemimpinannya. Nomor 3. Kepemimpinannya diliputi kerukunan dan harmoni alam. Karomah Umar bin Abdul Aziz yang ketiga ini mungkin paling menakjubkan. Tak hanya sejahtera secara ekonomi, masyarakat juga hidup dalam kedamaian. Bahkan binatang yang semula saling makan pun bisa hidup harmoni di alam. Syekh Dr. Ali Muhammad As-Salabi mengisahkan, Husain Al-Kisor heran saat mendapati pengembala menggunakan serigala untuk menggiring kambing-kambingnya. Awalnya ia berpikir serigala-serigala itu adalah anjing. Wahai pengembala, mengapa banyak sekali anjing-anjing yang kamu gunakan? Tanya penarik zakat kambing itu. Itu bukan anjing, itu adalah serigala. Subhanallah, serigala berkumpul dengan kambing namun tidak membahayakannya. Wahai kisanak, kata pengembala itu, ketahuilah bahwa jika kepala sudah baik, maka seluruh tubuh tidak perlu dikhawatirkan. Husain Al-Kisor kini mengerti, ini adalah salah satu karomah Umar bin Abdul Aziz. Keadilannya membawa kesejahteraan dan kedamaian. Bahkan serigala tidak memangsa kambing-kambing yang dijaganya. Ini tak pernah terjadi bahkan di masa sahabat Nabi. Hingga suatu hari terlihat serigala memangsa kambing yang dijaganya, membuat panik pengembala. Pengembala bersedih, tapi ulama yang mengetahui itu lebih bersedih. Ini tanda bahwa hari ini Umar bin Abdul Aziz telah wafat. Pemimpin yang adil itu telah meninggalkan kita semua. Demikianlah sepenggal kisah mengenai seorang pemimpin yang gemar mendirikan tahajud. Kebiasaannya bangun di sepertiga malam menjadikannya dianugerahi beberapa karomah yang sulit ditemukan pada pemimpin setelahnya. Semoga kisah ini dapat memotivasi kita untuk tetap terus bersemangat mendirikan sholat tahajud.
Semoga kisah ini dapat menginspirasi kita dan menjadikan kita sebagai hamba yang hatinya selalu terpaut dengan tahajud, sehingga Allah memberikan segala karunia-Nya baik di dunia maupun akhirat. Wallahu alam.